Halo sahabat Rajuters, ketemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat topi. Topi seperti apa? Tara, ini dia model topi yang akan kita praktekkan kali ini. Di sini topinya untuk dewasa. Bagian atas motifnya seperti ini. Dan bagian bawahnya motifnya seperti ini. Sudah pada penasaran dengan video tutorial topi ini? Tonton terus video tutorial ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajuters bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Nah, untuk alat dan bahannya, di sini untuk topi ini saya pakai benangnya katun akrilik. Habisnya kurang lebih sekitar 2 gulung. Tapi di sini kita akan pakai benang katun Bali. Kita akan coba pakai benang katun Bali yang big ply. Ini bahannya sama-sama lembutnya dengan katun akrilik. Kita siapkan. Di sini 2 gulung benang katun Bali big ply. Lalu untuk hakpennya kita pakai ukuran 3,5 mm ya, ini sama dengan nomor 6. Terus jangan lupa juga untuk siapkan gunting, lalu jarum tapestry. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa cek di tabel berikut ini. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Pertama, untuk pengerjaannya di sini kita mulai dari bagian atas. Jadi, di sini kita akan buat magic ring. Lalu satu rantai. Nah, dan kita akan buat 7 HDC pada lingkaran ini. Ambil benang, masuk, ambil lagi. Di sini kita punya 3 benang, kita jadikan 1. Kita lanjutkan. Ini sudah jadi 1 HDC. 3, 4, 5, 6, 7. Setelah membuat 7 HDC, di sini tali yang pendek kita tarik. Oke, jadi dia di sini membentuk lingkaran. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kita akan lakukan selip. Di sini kita sudah jadi untuk round yang pertama. Selanjutnya untuk round yang kedua, di sini kita akan buat 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC. Selanjutnya kita buat 2 rantai lagi. Lalu 1 DC di lubang yang sama.
Di sini 2 benang kita jadikan 1 dulu, ada 2 lagi kita jadikan 1. Itu untuk membuat DC. Kita lanjutkan di lubang sebelahnya. 1 DC, 2 rantai, lalu 1 DC lagi di lubang yang sama. Seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan sampai round kedua ini selesai. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan selip di rantai yang ketiga. Sini kita lakukan selip. Oke, kita sudah selesai mengerjakan round yang kedua. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketiga. Untuk round yang ketiga di sini kita selip dulu masuk ke ruang 2 rantai. Oke. Lalu kita buat 3 rantai. 1 2 3 rantai di sini sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita buat 1 DC lagi, tetap di ruang 2 rantai, 1 rantai, lalu 2 DC. Ini selanjutnya kita akan buat front post double crochet. Kita ambil dulu benangnya, kita lewatkan sini, keluar di sebelahnya. Jadi kita masuk di dalam DC ya. Di sini kita ambil benang, 2 jadi 1, 2 jadi 1. Oke, kita lakukan lagi front post double crochet. Ambil benang, sekarang kita masuk di sini, keluar di sini, ambil. Oke, 2 jadi 1, 2 jadi 1. Nah, jadi di sini kita sudah punya 2 front post double crochet pada bagian DC. Lalu di sini kita ketemu lagi dengan ruang 2 rantai. Di sini kita akan buat 2 DC. 1, 2, 1 rantai, lalu 2 DC lagi, 1, 2. Nah, di sini kita ketemu dengan 2 DC. Kita buat front post double crochet. Masuk sini, keluar di sini, ambil benang, 2 jadi 1, 2 jadi 1, ambil lagi, masuk di badan DC nya, ambil benang,
Seperti ini hasil jadinya. Kita akan lanjutkan sampai round ketiga ini selesai. Nah, di sini dua front post yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan selip di rantai yang ketiga di sini. Oke, kita sudah menyelesaikan round ketiga. Selanjutnya kita akan masuk di round yang keempat. Untuk round keempat, kita akan menuju ruang satu rantai di sini tadi. Jadi kita akan selip dulu pada bagian DC dan selip lagi di bagian satu rantai seperti ini. Di ruang satu rantai ini kita buat satu rantai lalu SC pada lubang yang sama. Dua kita jadikan satu. Setelah membuat satu SC, selanjutnya kita akan buat front post pada bagian front post double crochet di sini. Jadi 2 DC di sini kita skip. Ambil benang, masuk, ambil, kita tarik, 2 jadi 1, 2 jadi 1, lalu satu rantai, ambil benang, front post lagi pada DC yang sama di sini. Setelah seperti ini, selanjutnya kita buat satu rantai lagi, lalu front post double crochet lagi pada front post double crochet yang satunya yang di sini. Jadi kita ambil benang, masuk di sini, 2 jadi 1, 2 jadi 1, satu rantai lagi, front post lagi pada tempat yang sama, 2 jadi 1, 2 jadi 1. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat SC pada ruang satu rantai di sini. Seperti ini hasil jadinya. Kita akan ulangi front post pada DC yang pertama di sini, satu rantai, front post lagi, satu rantai lagi, front post pada bagian yang kedua, satu rantai lagi, front post lagi, lalu terakhir satu SC lagi pada ruang satu rantai.
di sini. Kita lanjutkan sampai round ini selesai. Terakhir kita akan lakukan selip pada 1 SC di sini. Nah, ini hasil jadinya untuk round yang keempat. Selanjutnya di sini kita akan menuju ke round yang kelima. Nah, untuk round kelima, di sini kita kembali akan selip dulu sampai menuju ruang tengah di sini. Ya. Jadi kita selip dulu. Dua, tiga, empat. Nah, kita selip 4 kali sampai menuju bagian tengah. Nah, di tempat ruang 1 rantai yang ada di tengah sini, kita akan buat 2 DC. Jadi kita buat 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC, tetap 1, lalu 2 DC, 3 rantai, lalu 2 DC lagi. Satu, dua. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan buat front post double crochet lagi. Ambil benang di sini, front postnya di front post yang ujung, masuk di sini, ambil, oke. SC nya di sini kita selip, SC nya di sini kita skip, lalu kita buat front post lagi double crochet di front post double crochet yang sini. 1, 2. Oke. Selanjutnya kita akan buat yang sama seperti ini di ruang 1 rantai di sini. 2 DC, tiga rantai, 2 DC, 1, 2. Oke. Lalu kita buat front post lagi. Kita skip 1 yang di sini, kita buat pada bagian yang ini. Kita buat front post lagi, skip yang SC nya. Oke, kita lanjutkan. Skip 1 di ruang 1 rantai. Kita buat 2 DC, 3 rantai, 2 DC. Kita lanjutkan sampai round ini selesai.
kita sudah berada di akhir round yang kelima. Selanjutnya kita akan selip lagi di ruang 3 rantai, di rantai yang ketiga waktu pertama bikin tadi, mengganti 1 DC. Nah, kita sudah menyelesaikan round yang kelima. Ini untuk bagian belakangnya. Selanjutnya kita akan menuju round yang keenam. Kita lakukan selip lagi menuju ruang 3 rantai yang di sini ada di tengah. 1, 2. Oke. Di sini kita buat lagi dulu 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita buat DC lagi. Ini terhitung 1 ya. 2. 3 DC, lalu 1 rantai dan 3 DC lagi, tetap di sini di ruang lubang 3 rantai. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita akan buat front post double crochet lagi di bagian front post double crochet di sini. Jadi kita masuk, dua jadi 1, 2 jadi 1, lagi 2 jadi 1, 2 jadi 1. Seperti ini hasil jadinya. Kita buat lagi yang seperti ini di bagian sini. Satu, 2, 3 DC, lalu 2 rantai, 1 rantai aja ya, 3 DC, 1 rantai, lalu 3 DC lagi, 1, 2, 3. Oke, seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan sampai round ke-6 ini selesai. Di sini kita sudah berada di akhir round yang ke-6. Selanjutnya kita selip di rantai ketiga. Waktu tadi buat pengganti 1 DC. Nah, kita sudah selesai mengerjakan round ke-6. Untuk round ke-7, di sini pada dasarnya kita mengulangi pola yang sama seperti round ke-4. Jadi, di sini kita akan selip dulu ke ruang antara di ruang di sini DC yang ketiga ya. 1, 2. Nah, di sini kita tarik panjang benangnya. Lalu kita akan buat front post double crochet di DC yang ketiga ini. Nah, di sini 2 jadi 1, lalu 2 jadi 1,
Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat satu rantai, lalu front post double crochet lagi di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya seperti round keempat. Jadi di sini pada bagian front post double crochet di sini kita akan buat front post lagi, lalu satu rantai dan satu front post lagi pada DC yang sama. Seperti ini. Selanjutnya kita buat satu rantai lagi, lalu di DC yang satunya lagi kita buat front post, satu rantai dan front post lagi. Oke, seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan. Di sini kita ambil DC yang tengah. Kita buat satu front post, double crochet, satu rantai dan satu front post double crochet di sini. Kita lanjutkan lagi. Front post, satu rantai, front post di tempat yang sama, satu rantai, front post di DC sebelahnya, satu rantai, front post double crochet lagi. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan sampai round ketujuh ini selesai. Nah, di sini kita sudah di akhir round yang ketujuh. Kita akan lakukan slip. Di sini. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-7. Untuk round ke-8 di sini kita awali dengan slip ke ruang satu rantai. Lalu kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Satu rantai dan 1 DC pada tempat yang sama. Lalu kita buat front post double crochet di sini. Front post double crochet lagi di sini. Lalu
kita skip bagian ini dan masuk ke ruang satu rantai di tengah ini. Kita buat 2 DC, 1, 2, 3 rantai, dan 2 DC lagi di lubang yang sama. Oke. 2. Lalu kita buat front post double crochet lagi di sini. Kita lanjutkan. Kita buat front post double crochet. Di ruang satu rantai di sini kita buat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC lagi. Lalu di bagian front post kita buat front post double crochet lagi. Kita lanjutkan front post, kita tiba di tengah, 2 DC, 3 rantai, dua DC lagi, lalu front post double crochet sini. Jadi yang ini kita skip. Kita lanjutkan sampai round ini selesai. Kita sudah berada di akhir round ke-8. Di sini kita akhiri dengan FPDC, atau front post, dan selip pada rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-8. Selanjutnya untuk round ke-9. Di sini kita akan masuk ke ruang satu rantai di tengah ini dulu. Jadi kita selip. Nah, lalu kita buat, kan di sini ada 1 DC, 1 CH dan 1 DC. Jadi di atasnya kita akan buat 2 DC. Pertama kita buat 3 rantai dulu pengganti 1 DC. Lalu kita buat DC yang kedua. Setelah membuat 2 DC, kita buat 1 rantai, lalu 2 DC lagi di tempat yang sama, di lubang yang sama. Oke, seperti ini hasil jadinya. Selanjutnya kita akan buat front post double crochet di bagian front post double crochet. Nah, di sini 1, lalu di sebelahnya lagi
2. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ada ruang 2 DC, 3 rantai dan 2 DC. Berarti di atasnya di sini di ruang 3 rantai ini kita isi dengan 3 DC, 1 CH dan 3 DC. 1 2 3. Kita lanjutkan 1 rantai, lalu 3 DC lagi di tempat yang sama. 2 3. Seperti ini hasilnya. Kita skip 2 DC. Nah, di sini kita ketemu dengan round post double crochet lagi. Kita buat round post double crochet. Satu, sebelahnya, satu lagi. Kita lanjutkan. Di sini ada ruang yang 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Kita masuk di ruang 1 rantainya. Kita buat 2 DC. 1 rantai, 2 DC. Seperti ini, kita ulangi cara yang sama sampai round ke-9 ini selesai. Kita sudah sampai di akhir round ke-9. Selanjutnya di sini kita akan lakukan selip di rantai ketiga DC awal tadi. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan round ke-9. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-10. Round ke-10 ini adalah akhir untuk round terakhir pembuatan bagian crown atau puncak. Di sini kita akan selip dulu menuju ruang 1 rantai di tengah-tengahnya 2 DC ini. 1 2. Nah, di sini kita buat 1 rantai lalu 1 SC. Selanjutnya di bagian FPDC ini kita buat FPDC satu rantai, FPDC lagi di tempat yang sama, satu rantai lagi, lalu di FPDC yang satunya kita buat sama, FPDC satu rantai dan FPDC lagi. Oke, selanjutnya di sini di ruang 1 rantai di antara 3 DC kita buat 1 SC. Kita
kerjakan di bagian FPDC lagi. Satu rantai, FPDC lagi di tempat yang sama, satu rantai, di sebelahnya, FPDC, satu rantai, FPDC lagi. Jadi kita ulangi cara yang sama sampai round ke-10 ini selesai. Di sini kita buat SC. Saya sudah sampai di akhir round ke-10. Selanjutnya kita akan lakukan selip di SC yang pertama kita buat tadi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan round ke-10, yaitu bagian crown topinya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan untuk round ke-10. Round ke-10 di sini adalah akhir dari pembuatan bagian crown atau puncak. Di sini ukurannya kita sesuaikan dengan diameter crown circle diameter untuk headnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian headnya, tinggi topinya. Nah, untuk round ke-11 di sini kita akan menuju ke bagian tengah di antara front post double crochet di sini ya. Jadi kita akan lakukan slip dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita sudah lakukan selip sampai bagian tengah. Selanjutnya di bagian tengah ini kita akan buat 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC, lalu 1 DC lagi. Jadi di sini kita sudah punya 2 DC. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3, dan 2 DC lagi di lubang yang sama. Satu, 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat front post double crochet di bagian yang ujung dan ujung di sini. Satu, 2. Nah, setelah membuat
2 front post double crochet. Jadi di sini arahnya mulai masuk ya. Selanjutnya di bagian tengah ini kita akan buat sama seperti bagian ini tadi, 2 DC, 1, 2, 3 rantai dan 2 DC lagi di lubang yang sama. 1, 2. Nah, selanjutnya kita akan buat di bagian ini front post double crochet lagi. Kita lanjutkan sampai round ke-11 ini selesai dengan pengulangan cara yang sama. Kita sudah berada di akhir round ke-11. Selanjutnya di sini kita akan selip. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk round ke-11. Selanjutnya kita akan menuju round 12. Nah, untuk round ke-12 di sini tetap ya, kembali kita selip menuju ke bagian tengah, bagian ruang 3 rantai di sini. Tuh. 2. Kita selip 2 kali. Lalu di bagian ruang 3 rantai di sini kita akan buat 3 rantai lagi dulu sebagai pengganti 1 DC, lalu DC 2 dan DC yang ketiga. Setelah membuat 3 DC, kita buat 1 rantai, lalu 3 DC lagi di lubang yang sama. 1, 2, 3. Nah, di sini kita sudah selesai membuat 3 DC, 1 rantai dan 3 DC. Selanjutnya kita akan buat front post double crochet lagi di bagian ini. Satu, kita sudah buat 2 front post double crochet. Selanjutnya di bagian tengah kita buat lagi di sini 3 DC, satu rantai dan 3 DC.
kita buat front post double crochet lagi. Kita lanjutkan pengulangan pola yang sama sampai round ke-12 ini selesai. Oke, di sini saya sudah selesai mengerjakan bagian untuk round ke-12. Di sini terakhir kita selip lagi dulu di rantai ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-13. Untuk round ke-13, di sini kita akan lakukan cara yang sama seperti round ke-10. Jadi di sini kita akan selip dulu menuju tengah ruang satu rantai di sini. Kita selip. Di bagian ruang satu rantai di sini kita buat satu rantai dulu, lalu kita buat SC. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan pada bagian FPDC di sini. Kita buat front post double crochet di sini. Lalu satu rantai. Dan satu front post double crochet lagi di tempat yang sama. Oke. Lalu satu rantai lagi dan kita buat di front post double crochet satunya. FPDC, satu rantai, FPDC lagi, seperti ini. Dan di bagian ruang satu rantai di antara 3 DC kita buat satu SC, seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini saya sudah ada di akhir round ke-13. Selanjutnya di sini kita akan selip di bagian SC. Oke, seperti ini kita sudah menyelesaikan untuk round ke-13. Nah, untuk bagian tinggi topi di sini kita sudah tidak melakukan penambahan, jadi kita tinggal melakukan pengulangan pola. Jadi di sini nanti untuk round ke-14, 17, dan 20 kita lakukan pengulangan motif seperti round ke-11. Ya, yang 2DC, 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 3CH, 2DC. Di sini posisinya. Lalu untuk round ke-15, 18, dan 21 kita lakukan pengulangan pola round ke-12 yang 3DC, 1CH, dan 3DC. Lalu untuk round ke-16, 19, dan terakhir 22 kita lakukan pengulangan seperti round ke-13.
Jadi FPDC satu rantai, FPDC satu rantai, FPDC satu rantai, FPDC lagi. Tapi nanti posisinya disesuaikan. Jadi penempatannya nanti selang-seling seperti contoh ini. Oke, kita lanjutkan sampai round ke-22 dan saya akan kembali setelah round ke-22 selesai. Jangan lupa juga untuk setiap round awalnya kita akan lakukan selip sampai menuju bagian tengah. Oke. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan sampai round ke-22. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai ini sudah mencapai bagian bawah telinga. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat bagian tepiannya yang ini. Untuk round ke-23 ya, berarti sekarang kita mulainya di sini. Untuk round 23 kita buat satu rantai dulu, lalu kita akan buat HDC di sini mulai dari lubang yang pertama. Kita jadikan satu. Kita lanjutkan. Di setiap lubang kita isi dengan satu HDC. Di sini bagian rantai kita bisa langsung masuk di sini. Kita sudah berada di akhir round ke-23. Di sini selanjutnya kita akan lakukan selip di HDC yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-24. Untuk round ke-24 di sini pertama kita buat 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC. Lalu untuk lubang yang kedua di sini di HDC yang kedua kita akan buat front post double crochet. Sini ya, kita masuk di bagian badannya. Lalu di HDC yang ketiga ini kita buat DC. Di HDC yang keempat kita buat front post double crochet lagi. Jadi kita buatnya selang-selingnya DC, FPDC sampai round ke-24 ini semua selesai terisi. Nah, di sini kita sudah sampai di akhir round ke-24. Selanjutnya kita akan melakukan selip
di rantai yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk round ke-25. Untuk round ke-25 di sini kita buat 3 rantai pengganti 1 DC. Lalu kita buat 1 DC lagi di lubang yang sama. Jadi kita lakukan increase. Selanjutnya kita akan buat front post double crochet pada bagian FPDC. Di DC yang selanjutnya kita buat DC lagi. Kita buat FPDC lagi. Di bagian DC kita buat DC lagi, FPDC. Jadi di sini untuk bagian yang DC diisi 1 DC masih ada 1, 2. Di sini yang ketiga. FPDC lagi. Nah, di DC yang keempat di sini kita buat increase lagi. 1 lubang kita isi 2 DC. Jadi sama seperti ini ya. Increase FPDC, DC, FPDC, DC, FPDC, DC, FPDC, lalu increase lagi. Kita ulangi. FPDC, DC nya 3 kali. 1, 2, 3, FPDC lagi, lalu yang keempat increase. Oke, kita lanjutkan sampai 1 putaran selesai. Di sini saya sudah menyelesaikan round ke-25. Saya juga sudah selip. Selanjutnya untuk round ke-26 kita buat 3 rantai mengganti 1 DC. Di sini di lubang berikutnya kita isi dengan 1 DC. Lalu kita buat front post pada bagian front post double crochetnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat increase 2 DC dalam 1 lubang yang sama. Lalu FPDC lagi. Di bagian DC yang 2 ini kita isi dengan 1 DC. FPDC. Lalu 1 DC lagi. FPDC lagi. Nah, jadi di sini untuk bagian DC kita isi dengan DC, bagian FPDC kita isi dengan FPDC, sedangkan
untuk DC di sini yang ada 3. Untuk round ke-26 ini kita lakukan increase pada DC yang pertama. Lalu untuk nanti round ke-27 kita lakukan increase sejajar dengan DC yang kedua. Dan untuk round ke-28 nanti kita lakukan increase sejajar pada DC yang ketiga ini. Jadi untuk yang lainnya kita isi masing-masing 1 seperti ini. Saya akan kembali setelah round ke-28 selesai. Saya sudah selesai mengerjakan untuk round ke-28. Di sini bisa kita lihat hasilnya, di antara 2 FPDC ada 2 DC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-29. Untuk round ke-29 kita awali dengan 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Di bagian DC kita isi dengan DC, dan di bagian FPDC kita isi dengan FPDC. Kita lanjutkan sampai round ke-29 ini selesai. Oke, round ke-29 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan round terakhir, yaitu round 30. Untuk membuat tepian yang cantik seperti ini kita akan lakukan SC reverse atau SC yang dilakukan secara terbalik arahnya. Kita buat dulu. Di sini 1 rantai. Lalu kita lakukan SC di lubang sebelah kanannya. Di sini kita punya 2 benang, kita jadikan 1. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan sampai round ke-30 ini selesai. Oke, di sini hasil jadinya untuk round yang ke-30 sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan potong benangnya agak panjang untuk kita selip-selipkan supaya tidak terlihat. Nah, karena untuk yang jarum ini terlalu besar ukurannya, kita bisa pakai jarum dengan ukuran yang lebih kecil.
sini kita akan selip-selipkan. Oke, ini dia hasil akhir jadinya topi yang full motif ini ya. Dan untuk bagian dalamnya motifnya seperti ini. Barangkali sahabat Rajuters ada yang suka dengan motif bagian belakangnya. Topi ini bisa dipakai untuk dua sisi. Oke. Nah, oh iya teman-teman, ternyata untuk membuat topi ini dari benang katun Bali Big Ply, saya habis 3 gulung tapi masih ada sisa segini. Beda dengan waktu yang akrilik ini, 2 gulung masih sisa. Oke, sahabat Rajuters, demikian tadi video tutorial dari kami. Semoga teman-teman bisa mengikutinya ya. Dan kalau teman-teman suka dengan video tutorial ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!